Perkenalkan, nama saya Sony Tepu dari AREK 2021 akan menjelaskan mengenai Kerajaan Pajang dengan mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Islam dengan dosen pengampu Ibu Ika. Selamat menyaksikan teman-teman. Kerajaan Pajang berdiri pada tahun 1568. Kerajaan Pajang didirikan oleh Sultan Hadiwijaya atau bisa disebut dengan Jagatingkir. Sultan Hadiwijaya juga merupakan raja yang membuat Kerajaan Pajang mencapai kejayaannya. Kerajaan Pajang sendiri berada di pedalaman daerah Jawa. Aspek-aspek di Kerajaan Pajang. Yang pertama ada aspek ekonomi. Perekonomian di Kerajaan Pajang sangat maju karena didorong oleh kegiatan pertanian yang sudah sangat maju. Dikarenakan di Kerajaan Pajang mereka memiliki tanah yang sangat subur, dikarenakan mereka juga tempat Kerajaan Pajang itu di pedalaman Jawa. Yang kedua itu adalah aspek sosial budaya. Kebudayaan di Kerajaan Pajang tidak lepas dari corak Hindu-Buddha dengan adanya beberapa peninggalan yang masih memiliki keterikatan dengan corak Hindu dan Buddha. Raja-raja di Kerajaan Pajang. Yang pertama, Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir merupakan raja pertama yang mendirikan Kerajaan Pajang. Dia juga merupakan raja yang membuat Kerajaan Pajang mencapai kejayaannya di saat dia memerintah. Sultan Hadiwijaya juga menyebarkan ajaran Islam di daerah pedalaman Jawa karena dia merupakan seorang yang masih memiliki ikatan dengan Kerajaan Demak. Yang kedua itu adalah Arya Penggiri. Arya Penggiri merupakan raja kedua setelah Joko Tingkir. Di zaman Arya Penggiri terjadi kemunduran akibat terjadi perselisihan di Kerajaan Pajang. Yang ketiga adalah Pangeran Benawa. Pangeran Benawa hanya memerintah Kerajaan Pajang hanya setahun, dikarenakan dia menjalin komunikasi dan hubungan dengan Raja Mataram, yang kemudian membuat Kerajaan Pajang jatuh ke dalam Mataram Islam. Masa kejayaan Kerajaan Pajang. Masa kejayaan Kerajaan Pajang itu dipimpin oleh Sultan Hadiwijaya. Ketika dia memimpin selama 15 tahun, Kerajaan Pajang mencapai wilayah Blora, Madiun, dan Kediri. Itu merupakan wilayah kekuasaan Kerajaan Pajang. Dan Kerajaan Pajang juga merupakan pemasok utama beras di Pulau Jawa dikarenakan mereka memiliki tempat dan kondisi lingkungan yang memadai dan memungkinkan mereka menggunakan hasil pertanian dikarenakan tanah pedalaman Jawa sangat subur. Kemunduran Kerajaan Pajang terjadi setelah Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir turun tahta, yang menyebabkan terjadinya perebutan kekuasaan antara Pangeran Benawa dan Arya Penggiri. Arya Penggiri sendiri merupakan raja kedua setelah Sultan Hadiwijaya. Namun dia hanya memikirkan balas dendam ke Kerajaan Mataram sehingga rakyat terabaikan. Dan ketika di zaman pemerintahan Pangeran Benawa, dia hanya memerintah setahun karena dia menjalin hubungan dengan Kerajaan Mataram yang mengakibatkan Kerajaan Pajang harus turun dan di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram, yang menyebabkannya Kerajaan Pajang masuk ke dalam Kerajaan Mataram kuno atau Mataram Islam. Peninggalan Kerajaan Pajang. Yang pertama ada Masjid Laweyan yang merupakan masjid yang ada di zaman Kerajaan Pajang dan masih ada di zaman sekarang. Yang kedua itu Kampung Batik Laweyan. Di sana merupakan tempat kerajinan agar kita dapat melihat batik Kerajaan Pajang. Yang ketiga itu adalah makam Sultan Hadiwijaya yang terletak di daerah Pajang atau di daerah sekitar Kerajaan Pajang. Yang keempat ada makam-makam pejabat Kerajaan Pajang dikarenakan mereka masih menganut sistem bahwa pemerintah pejabat harus dimakamkan di Kerajaan Pajang di zaman dahulu. Yang terakhir itu adalah Bandar Kebenaran yang merupakan pelabuhan dari Kerajaan Pajang.
Oke teman-teman, kita telah di penghujung video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video Kerajaan Pajang. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.